selamat datang sahabat Kompas.com di program Teman Bisnis bersama saya Melis Moren. Hari ini kita akan mengulik nih bisnis mengenai brand-brand lokal yang dipayungi oleh House of Brand, yaitu dari PT Hypeface Karya Nusantara. Dan sekarang kita akan berbincang dengan CEO dari Hypeface Karya Nusantara, yaitu Mas Ahmad Al-Katiri. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih untuk kedatangannya ke sini. Sama-sama Mas, bisa diceritakan nggak nih secara singkat bagaimana nih ide terciptanya Hypeface ini dan bagaimana sih, seperti apa sih bisnis Hypeface sendiri nih? Terima kasih, Mei. Jadi, I think ide Highface itu tercetus dari mulai beberapa tahun yang lalu sebenarnya kayak gitu. Jadi, sebelumnya backgroundnya saya kan adalah bekerja di beberapa e-commerce company di Indonesia kayak gitu. Dan waktu itu saya ikut membantu proses membentuk seller community atau brand founder community untuk marketplace tersebut kayak gitu. Nah, di sini saya punya kesempatan untuk bertemu dengan banyak sekali teman-teman brand founder yang keren-keren banget. Mereka punya brand-brand, punya produk-produk yang memang luar biasa, yang they manage to build the business sampai dengan 1-2 M sebulan kayak gitu. Nah, cuman the dynamic yang saya lihat waktu itu adalah teman-teman brand founder ini nih, karena mungkin kami dari humble background ya, mereka biasanya moms atau housewives atau teman-teman fresh graduates dan segala macam. Terus ketika mereka udah nyampe di level tertentu, misalnya kayak 1 M 2 M sebulan, mereka agak stuck kayak gitu, nggak tahu lagi nih apa yang mau dilakukan selanjutnya, karena ya itu tadi, mereka nggak pernah experience scale sebelumnya. Mereka mungkin ngelakuin beberapa iklan di Facebook, media, Instagram dan segala macam. Cuman when it comes to let's say data science marketing atau kayak how to actually push the efficiency, mereka belum punya knowledge untuk di situ. Makanya mereka looking for partners. Nah, itu ya kemudian menjadikan sebuah ide, ya kenapa kita nggak berkolaborasi aja? Kenapa kita nggak ngebuat sebuah konsep di mana kayak mencari teman-teman brand lokal ini yang memang benar-benar tahu the market, produknya keren-keren, yang very relevant for Indonesia customers. Kita invest ke mereka, karena itu juga menjadi masalah selanjutnya kan. Masalahnya adalah mereka pengen grow very heavily, cuman capitalnya tuh terbatas kayak gitu, karena biasanya mereka pakai duit sendiri kayak gitu. Kita invest ke mereka, kita work together as a team kayak gitu, Highface nge-building team yang memang benar-benar punya expertise yang kuat banget di retail, dan berkolaborasi sama-sama nge-build bisnisnya mereka dari mungkin sekarang 1-2 M sebulan kayak gitu ke 20-30 M sebulan in the next 2-3 years. Jadi essentially yang idenya adalah kayak the concept of house brand ini sebenarnya bukan konsep baru. Ada konsep yang udah ada in the market for so long. Unilever, P&G, MAP Group itu juga adalah house of brands. Cuman bedanya adalah brand-brand yang mereka bikin biasanya adalah, atau yang mereka punya adalah global brand, right? Kita sampai di pemikiran bahwa sebenarnya saya juga nggak menemukan alasan kenapa brand lokal nggak bisa menjadi sebuah brand yang besar atau brand yang at least on the regional ataupun global level kayak gitu. Nah, itulah kayak kenapa ketika kita satukan semua ini, kita satukan the concept of kita nyari brand-brand lokal yang keren-keren banget, kita ngelihat bahwa lokal brand ini punya potensial yang gede-gede banget. Kita bawa capital, kita bawa expertise dan tim, kita bawa ekosistem, dan membuat sebuah company yang memang benar-benar mendorong brand lokal bersama-sama in the one more unified effort kayak gitu. Nah, sebenarnya itu ide awal kenapa Highface dibentuk kayak gitu, dan I think so far walaupun kita baru berjalan 2 tahun, we are growing very well, dan kita benar-benar ngerasa bangga banget bisa kayak ngobrol dengan so many brands in Indonesia over the past 2 years, dan kita udah invest di 25 brand so far kayak gitu. Dan nggak cuman itu sebenarnya, how we work together manage untuk benar-benar bekerja bareng-bareng dengan brand founder, pemilik brand ini nih, dengan Highface team ada di sini, itu juga kayak kemudian ngebawa growth atau pertumbuhan yang quite significant terhadap brand-brand yang udah kita invest kayak gitu. Dari 25 brand lokal yang sudah diinvest, apa sih Mas faktor-faktor penentu nih Highface untuk memilih lokal brand untuk diinvestasikan, dan tips-tipsnya apa nih supaya lokal brand lainnya yang mau bergabung? Ya, jadi sebenarnya kalau generally, kalau ketika kita ngelihat brand-brand ya,
Of course, like kita punya kriteria standar. Jadi financialnya dia biasanya kayak kita ngelihat brand-brand yang minimal penjualannya tuh 500 juta sebulan. Dan bisa range dari 500 sampai dengan kayak 10M sebulan dan segala macam. Kita mencari brand-brand tuh yang memang punya disiplin dalam financialnya. Jadi biasanya metrics yang kita lihat adalah dia punya EBITDA atau net margin harus minimal 15% kayak gitu. Dan kayak beberapa faktor-faktor yang lain kayak produknya dan segala macam. Hi-Fast punya investment team yang memang ngelakuin market research dan insights yang market research kayak gitu yang memang benar-benar memastikan bahwa brand-brand yang kita invest adalah brand-brand bagus. Cuman above everything else, yang paling penting, faktor yang paling penting buat kita tuh sebenarnya adalah the brand founder. Karena sebenarnya kayak gini ya, we've been talking to over 1,000 brandnya. Jadi selama 2 tahun ini kita udah ngobrol dengan 1,000 brand lah kayak gitu di Indonesia. Yang kita lihat adalah bahwa brand-brand lokal, it's actually giving us even more confidence bahwa brand lokal ini keren-keren. Nah, cuman one of the biggest challenge itu tuh adalah bukan produknya dia, bukan financialnya dia, bukan apa segala macam. The biggest usually root cause atau root challenge itu tuh adalah the mentality of brand founder. Look, di Indonesia itu tuh kita ngelihat bahwa Indonesia ini butuh lebih banyak generasi entrepreneur yang lebih optimis kayak gitu. Dan generasi entrepreneur yang lebih optimis ini nih, in the sense of mereka itu tuh harus optimis, harus pede, harus yakin bahwa mereka itu tuh walaupun despite backgroundnya dia, walaupun dia nggak kuliah di luar negeri, walaupun dia mungkin kayak modalnya pas-pasan, walaupun dia nggak di Jakarta, dia mungkin based di Jawa Tengah, Klaten, atau Ambon, atau Bali, dia punya chance yang sama dengan kayak entrepreneur-entrepreneur yang ada di Jakarta, yang sekolah dari luar negeri dan segala macam, untuk nge-build atau ngebangun sebuah brand yang bisa sizable kayak gitu. So that mentality itu yang harus dipunya, karena mentality itu yang kayak kemudian memberikan energi buat brand founders, memberikan apa ya, memberikan fighting spirit. Karena ketika Hi-Fast invest, kita kan tetap akan bekerja bareng sama brand founders. Right? Jadi kita masih butuh, dan gimana pun caranya brand founder ini adalah mereka yang paling ngerti brand dan mereka adalah the soul of the brand. Jadi it's actually very important for us untuk bekerja bareng brand-brand founder yang kayak masih punya ambisi untuk ngebawa brand ini ke the next level bareng-bareng kayak gitu. Kalau misalnya 25 brand lokal yang sudah dipayungi oleh Hi-Fast itu seperti apa, dan kedepannya nih mau memayungnya seperti apa lagi nih brand lokalnya nih? Sure. Jadi I think brand-brandnya kita tuh within satu kategori namanya lifestyle kategori kita nyebutnya. Jadi ada beberapa brand fashion, beberapa brand health and beauties, personal care, dan brand-brand itu tuh memang kita punya portfolio strategi yang nge-sum up atau nge-put directions of kategori mapnya tuh harus kayak gimana ya. Nah, cuman buat tahun ini our biggest focus would be on the health and beauty kategori. Jadi teman-teman brand-brand kosmetik, skincare dan segala macam, we feels like brand-brand yang pengen kita tap. Karena tahun lalu kan fokusnya kita di fashion ya. Jadi kita benar-benar ngambil atau invest di beberapa brand fashion. Cuman tahun ini kita lagi pengen ngeliatin apakah health and beauty itu dari yang kami lihat sekarang is actually quite sexy kategori kayak gitu. It's a very sexy kategori karena yang orang kalau health and beauty itu kan beauty especially skincare dan segala macam biasanya kan is a recurring revenue. Orang pakai sekali orang akan suka terus dan orang akan kayak beli lagi. Jadi I think directions tahun ini akan coba invest di brand-brand health and beauty. Kalau misalnya ini ada brand-brand skincare di luar sana yang mau coba nih, Hi-Fast ada caranya gak nih Mas? So biasanya sih caranya actually our process itu very quick sih dan cepat kayak gitu. Jadi biasanya itu adalah teman-teman brand founders bisa ke websitenya kita hifast.id. There's the form there, ada form di situ yang kayak bisa diisi dengan basic information mengenai brand. Nah biasanya within 24 jam tim investment akan nge-reaching out kayak gitu dan bilang bahwa oke,
let's schedule an intro call. Jadi intro call ini adalah pengenalan di mana kayak kita kenal-kenalan, kita tahu sedikit lebih banyak mengenai the brand. Kita ngelihat apakah is actually the team gathering the information, apakah on the preliminary, ngelakuin preliminary, apakah brand-brand ini dia punya kriteria masuk nggak sih dengan our criteria. Setelah itu biasanya kalau kita suka dan mereka tertarik juga untuk kayak bergabung menjadi bagian dari Hi-Fest. Nextnya adalah kita akan ngelakuin an NDA, jadi NDA meaning perjanjian kerahasiaan data, karena kita akan butuh beberapa datanya mereka kayak laporan keuangan untuk bisa ngelakuin assessment for yang lebih komersial, jadi kayak valuasinya berapa, kemudian berapa banyak yang pengen kita invest, gimana sih healthy nggak sih financialnya dia dan segala macam. Setelah itu selesai, kemudian kita akan ngobrol secara internal. Setelah internal selesai, kemudian biasanya within 1 week kita udah balik dengan offer. Kalau misalnya memang it fits, kita akan offer bahwa oke, valuasi sekian, kita mau invest sekian. Kalau dari Hi-Fest sendiri melihat sustainable minat pasar nih terhadap brand-brand lokal seperti apa nih? Kalau sekarang ini, apalagi di masa pandemi ya? It's a very good question. Sebenarnya pandemic ini nih membawa menurut saya ya Mbak ya, membawa quite a blessing as well. Karena kayak gini, kebanyakan brand lokal di Indonesia, preference channel mereka tuh adalah online, right? Jadi karena online ya, obviously you nggak perlu modal banyak. You can just buka toko di marketplaces and then mulai jualan kayak gitu ya. Now pandemic ini nih bener-bener nge-accelerate online shopping penetrations banget di Indonesia kayak gitu. Jadi orang lebih banyak yang sebelumnya mungkin agak allergic dengan online shopping atau sebelumnya nggak pernah online shopping sebelumnya kayak gitu. Mereka akhirnya wanna try, mau coba kayak gitu. Itu ditambahkan dengan berbagai inovasi brand lokal yang ada di Indonesia. Ini nih menjadi a very strong combination, kayak gitu. Saya tuh kayak ngerasa bahwa semakin banyak brand lokal benar-benar berinovasi banget, gitu di Indonesia. Benar-benar put a good effort untuk mengerti customer di Indonesia. Benar-benar put an effort untuk kayak benar-benar ngebikin sebuah pendekatan yang lebih inovatif ke customer, dan nggak kalah dengan global brand. Kombinasi ini nih kayak kemudian membawa positive signal dari customer kayak gitu. Karena kalau misalnya you follow the logic ya Mbak ya, kalau ada skincare brand, yang paling ngerti kulitnya orang Indonesia will be ours. Maksudnya ini will be local brand gitu kan. Dan local brand ini juga punya advantage of cost-nya tuh kan lebih maksudnya lebih efficient ya kayak gitu biasanya. Dan mereka biasanya nggak spend marketing like crazy, mereka nggak pasang billboard atau iklan TV. Itu yang kayak kemudian bisa bikin mereka pricing point-nya tuh lebih di bawah atau lebih hemat daripada brand-brand global kayak gitu. Nah ini yang kayak kemudian ngebawa appetite customer bahwa oh iya, inovasinya udah bagus, produknya udah keren-keren banget, udah bagus banget, nggak kalah dengan produk lokal, cara pendekatannya udah bagus banget, kayak gitu, price point-nya udah bagus banget, lebih murah daripada teman-teman brand global, dan it's is a strong combinations untuk kayak memberikan confidence kepada customer buat at least coba. Dan ketika coba dan memang benar-benar kualitasnya bagus dan mereka akan kayak terus memberikan kepercayaan lebih kepada brand lokal. Kalau persaingan dengan brand luar nih seperti apa dan optimisme dari Hi-Fest brandnya itu seperti apa? Kita tuh punya confidence level yang tinggi banget buat teman-teman brand lokal untuk alasan-alasan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi saya kayak ngerasa bahwa nggak ada alasan kenapa brand lokal nggak bisa thrive, nggak bisa kayak jadi brand yang at least regional atau global atau kayak even winning the market share di Indonesia sendiri kayak gitu. Karena yang tadi we've seen a lot of innovations buat brand lokal di Indonesia, dari mulai kamu nyebut deh Mbak
apa namanya brand ambassador of artis-artis Korea, all this viral marketing dan segala macam pendekatan produk-produknya tuh udah nggak kalah bagus kayak gitu. The quality of the products is benar-benar nggak kalah sama brand-brand global kayak gitu, dan mereka ngerti customer. Pendekatannya secara community wise ke customer Indonesia tuh juga benar-benar beda dengan brand lokal. Lebih personal, lebih lebih warm. Dan price point-nya lebih menarik kayak gitu karena ya lebih murah kayak gitu kan. Nah, kombinasi ini yang kayak kemudian ngebawa effectiveness of penetration of local brand. Dan saya tuh nggak ngelihat sebagai sebuah kompetisi yang gimana ya Mbak ya. Cuman I feel like bahwa yang diuntungkan di sini adalah customer. Karena apa? Customer jadi punya lebih banyak options. Dia mau yang brand lokal, dia mau brand global, yang mana aja yang kayak kira-kira cocok buat dia secara kantong, secara muka, secara apa segala macam, secara pendekatannya. They have choices, they have options kayak gitu. Selain modal investasi apa nih yang Hypeface berikan kepada brand-brand lokal yang udah diakuisisi? Jadi itu yang mungkin penting untuk dijelasin atau di note lah. Jadi Hypeface bukan investor, Hypeface bukan kayak the normal investment company yang cuma ngasih duit aja dan that's it kayak gitu. Kita kami kayak benar-benar ngerasa bahwa teman-teman brand lokal ini nih nggak cuma butuh capital, tapi kayak butuh support dalam hal expertise team, dalam hal experience team, dalam hal ekosistem kayak gitu. Let me go one by one. Capital ya udahlah no brainer. Teman-teman pasti butuh capital untuk grow lebih cepat kayak gitu, karena selama ini biasanya teman-teman brand lokal itu tuh dia nge-reinvest dari marginnya dia, akhirnya yang bisa grow kayak gini yang cepat banget agak lambat karena ya muter modal itu kan dikit-dikit ya kayak gitu ya lama. Now that's number one. Number two adalah on the expertise of the team. Tadi saya udah sempat bilang bahwa the challenge of kebanyakan local brand adalah kayak udah sampai di sini nih kayak oke, what's next ya? Apalagi ya? Hypeface sekarang punya 350 team member, across 4 office, Jakarta, Singapura, Malaysia, sama Thailand. Dan consist of, kita nyebutnya centralized functions team. Jadi centralized functions team atau CFT ini benar-benar tim-tim yang punya expertise kuat banget di retail. Jadi mereka yang memang datang dari experience dari e-commerce sebelumnya, logistic operations dan segala macam, dan benar-benar end to end. Jadi you name it. Kita punya tim e-commerce, kita punya tim data science, tim tech, tim e-commerce marketing, tim operations supply. Jadi brand founder kayak cuma tinggal bilang bahwa Matt, area yang kita butuh bantuan adalah marketing, supply operations, sama cross border misalnya untuk jualan keluar Indonesia kayak gitu. Dan area-area itu yang akan dibantu sama tim yang kita punya. So that's pilar number 2. Pilar nomor 3 adalah the ecosystem kayak gitu. Nah, ekosistem ini juga penting karena apa? Untuk bisa memaksimalkan building a brand dan ensuring customer experience yang tetap dijaga, the ecosystem part ini nih is becoming a fundamentals kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini, kebanyakan brand yang kayak kita ajak ngobrol, dia tuh masih ngelakuin fulfillment, ngirim-ngirim barang dari ya rumahnya sendiri, kosan, kemudian ruko-ruko dan segala macam. Kalau sekarang sih mungkin masih oke, tapi kayak ketika nanti mereka udah 25M, 30M sebulan itu udah nggak bisa di situ. Nah, Hypeface punya warehouses, kita punya offline store di beberapa mall di Indonesia kayak gitu, experience center, kita punya tech, kita punya jalur ke supply dan segala macam. Hypeface sendiri punya license dengan partnership license sama Disney misalnya, yang memberikan kesempatan buat siapapun brand masuk ke portfolio Hypeface bisa bekerja sama dengan Disney. Jadi support kayak gitu yang kayak kemudian kita bawa. Jadi lengkap nih, nggak cuman kayak ngasih duit doang, tapi duit, tim, dan ekosistem. Berarti lengkap ya, satu paket semuanya ya. Nah, kalau misalnya tadi sempat mention ada beberapa negara juga Hypeface kantornya ya, branch manajernya dari situ ya. Brand-brand lokal lainnya sendiri bagaimana nih perkembangan bisnisnya di luar Indonesia? Kita baru ngelakuin pilot sekarang untuk kayak beberapa brand. Kita ngambil 5 brand, kita coba jualan di Singapura sama Malaysia, dan I think early tractions dari negara-negara ini very positive.
tricky partnya tuh sebenarnya adalah dalam hal selama ini praktek untuk penjualan cross border dari Indonesia adalah setiap kali ada orang belanja dari Singapura atau Malaysia di fulfill dari sini, which is itu bukan customer experience yang bagus. Makanya kenapa di Hi-Fast kita berusaha nge-establish cross border facility biar sistemnya tuh adalah kita ngirim barang secara in bulk kayak gitu di masing-masing negara ini, kita ada facility di sana. Dan setiap kali ada order yang masuk dari Singapura atau Malaysia di fulfill dari local facility, biar apa? Biar instead of barangnya itu tuh diterima 3-4 hari, 5 hari atau seminggu, dalam hari yang sama pun bisa diterima barangnya. Jadi providing a local like experience buat customer-customer di negara-negara tersebut. Itu 5 brandnya apa aja tuh Mas yang ada di Singapura dan Malaysia? Saya belum bisa ngomong apa aja, tapi kayak it's on pilot process right now lah, kayak gitu. Itu akan rencananya kapan nih? Kan setelah lagi di pilot, rencana matangnya? Jadi kalau sekarang kita udah running pilot buat 3 bulan terakhir ini, early traction-nya bagus. The next step-nya adalah kayak memang benar-benar nge-establish facility yang bisa nge-providing larger capacity kan di masing-masing negara. Karena kalau misalnya ini udah proven, berarti yang kayak kita mau lakuin adalah dari sekarang mungkin masih stoknya kecil atau sedikit-sedikit yang kita kirim, kita kayak kirim stok yang lebih besar kayak gitu. Jadi hopefully by quarter 3 ini nih kita udah kayak bisa mulai graduate atau lulus dari trial dan mulai ngelakuin sebagai sebagai permanent strategy. Kuartal 3 ya rencananya ya. Kuartal 3. Kalau dari Hi-Fast sendiri nih di 2022 ada gebrakan-gebrakan baru lagi apa nih dan target bisnisnya seperti apa nih di 2022? Ya. I think tahun ini kayak kita punya very ambitious target lah. Jadi kayak kita berusaha untuk nge-invest di 20 brand tahun ini, kayak gitu di Indonesia. Dan I think di luar itu we're a big believer of omni-channel. Jadi omni-channel tuh maksudnya adalah kita percaya bahwa untuk jadi brand yang besar nggak bisa cuma online. Jadi harus online, harus offline, dan ngebawa produk ini nih lebih dekat ke customer. Dan customer ini nih nggak cuma di kota-kota besar, tapi juga kota-kota kecil di Indonesia kayak gitu. Jadi distribution channel matters. Nah ini yang sekarang kita lagi optimize. Dan optimizations of this ini nih benar-benar datang dari berbagai cara atau strategi. Yang satu adalah expanding our offline store atau our offline experience center. Sekarang udah ada beberapa our store kalau ada di PIM tuh di Pondok Indah Mall, di Grand Indonesia. Itu tuh kayaknya salah satu retail store yang paling instagramable. Kayak gitu memberikan fresh fresh branding lah buat teman-teman brand lokal kayak gitu ya. Kita lagi berusaha nge-establish distribution channels biar orang-orang yang kayak mungkin pengen dapat barangnya itu tuh tinggal di Ambon, di Papua dan segala macam, nggak harus ngebayar shipping fee 80.000 per kilo untuk bisa dapat produknya kayak gitu dengan berbagai cara. Nah itu sebenarnya yang kayak lagi coba kita terus develop. Mas Ahmad bisa berikan nih tips and trick nih buat teman-teman di luar sana yang brand-brand lokalnya baru mau dibuka atau baru mau merintis atau mungkin yang mau merintis bisnisnya seperti Hi-Fast juga. Buat teman-teman brand founder sih, I think the biggest point-nya tuh adalah on dalam hal satu consistency. Sebenarnya membangun sebuah bisnis itu tuh bukan hal yang gampang kayak gitu. Butuh pengorbanan. Selain memberikan konsistensi tadi, juga adalah untuk yang tadi sih, memiliki mental baja kayak gitu, memiliki optimism kayak gitu yang lebih confidence bahwa brand ini nih, brand saya ini nih bisa kayak menjadi the next big thing in Indonesia. Start from there deh kayak gitu. Dan with the positive energy with that, with the level of ambitions, dan hungry level segitu, I think would be really amazing kayak gitu. Dan satu lagi memiliki pemikiran bahwa kalian nggak harus ngelakuin ini sendiri. Kalian nggak harus kayak menjadi the expert di
marketing, expertise supply, operations dan segala macam. That's exactly why Hyfest exists kayak gitu. Kita bukan investor, kami adalah joining as a partner for the brand kayak gitu. Dan we bring those factors as well. Dan I think berkolaborasi itu tuh jauh lebih punya chance untuk sukses daripada jalan sendiri-sendiri lah. Kayak gitu sih paling. Oke, menarik sekali ya, banyak sekali brand-brand lokal yang bisa berkembang ya. Terima kasih banyak Mas Ahmad Terima kasih, Al-Katsiri Mei. telah bergabung nih bersama teman bisnis, udah sharing-sharing bisnisnya seperti apa dan tersadarkan ya, ternyata banyak brand-brand lokal yang nggak kalah keren ya dari Nggak kalah brand-brand keren. global lainnya. Terima kasih, sehat dan sukses selalu ya Mas Terima ya. kasih. Demikian interview kami bersama CEO Hyfest Karya Nusantara yaitu Mas Ahmad Al-Katsiri. Terus saksikan konten-konten kompas.com lainnya. Jangan lupa di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa menonton konten-konten akurat terpercaya kompas.com lainnya. Saya Melis Maren dan kru juga pamit undur diri. Terus cintai produk lokal. Saksikan terus program teman bisnis di kompas.com selanjutnya. Sampai jumpa.